Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia dengan NPM akhir 259. Saya akan mempresentasikan atau membacakan RPL bimbingan konseling saya yang saya lakukan di SMA Negeri 79 Jakarta. Nah, di sini ada profil kelas di mana ada yang paling tinggi dengan jumlah responden 115 orang dengan presentasi 3,33%, yaitu saya belum paham tentang sikap dan perilaku asertif dengan bidang layanannya pribadi dengan jumlah presentasi 33,78%, sosial 22,53%, belajar 31,69%, dan karir 12%. Lalu sini profil kelas di mana nama-nama yang saya warna pink kan itu adalah siswa yang memiliki banyak masalah. Contohnya seperti Asbi Sezi, itu dia memiliki presentasi 88% dengan jumlah 44. Itu ya. Lalu di sini deskripsi hasil angketnya berdasarkan profil kelas dan profil konseli. Dari hasil angket di atas, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 33,78%, diikuti oleh bidang belajar sebesar 31,69%, bidang sosial sebesar 22,53%, dan bidang karir sebesar 12%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah tentang saya belum paham tentang sikap asertif sebanyak 115 konseli, diikuti oleh masalah saya kurang suka berkomunikasi dengan teman lawan jenis banyak 159 konseli. Saya belum banyak teman dan sahabat sebanyak 112 konseli. Adapun peserta didik yang memiliki item masalah adalah Dearni 49 butir, Monita 48 butir, Asbi Sezi RL 44 butir, Umara 41 butir, Tari Wulandaru 40 butir. Lalu di sini ada deskripsi rumusan kebutuhan. Nih, salah satunya di bidang pribadi. Di bidang pribadi itu ada saya merasa belum disiplin dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ini di sini ada rumus kebutuhannya, kesadaran untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, lalu di sini ada di bidang sosial, saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru, di mana rumusan kebutuhannya itu harus mengenal lingkungan sekolah baru. Lalu di bidang belajar, saya belum tahu cara belajar yang baik dan benar di SMA atau MA. Rumusan kebutuhannya adalah memahami belajar yang benar di SMA atau MA. Lalu di bidang karir ada saya belum tahu cara memperoleh bantuan pendidikan atau beasiswa. Lalu di rumusan kebutuhannya itu memperoleh informasi bantuan atau beasiswa. Lalu ada rumusan kebutuhan atau tujuan. Jadi ini tujuan rumusan kebutuhannya dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Lalu rumusan tujuan ini juga dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini berikut tujuannya, rumusan tujuannya itu seperti di bidang pribadi sama berdasarkan untuk beriman, kesadaran untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumusan tujuan layanannya itu peserta didik atau konseli mampu memahami pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antara umat beragama.
Lalu di bidang sosial itu mengenal lingkungan sekolah baru. Jadi rumusan tujuannya itu peserta didik atau konseli dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Lalu ada di bidang belajar, memahami belajar yang benar di SMA atau MA. Rumusan tujuannya itu peserta didik atau konseli dapat mengenal sikap dan dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA atau MA hingga mencapai prestasi yang lebih luas. Lalu di dalam bidang karirnya itu memperoleh informasi bantuan atau beasiswa. Rumusan tujuannya itu peserta didik atau konseli dapat memanfaatkan peluang beasiswa yang ada. Nah, ini nih ada beberapa komponen program tadi. Nah, sini nih penjelasan komponen programnya. Kan ini sebelah sini ada materi topik atau kegiatannya, implementasi iman dan takwa kepada kehidupan modern, jumlah layanannya. Semuanya ini jumlah layanannya ada 26. Proporsinya 46%. Nah, ini waktunya dialokasikan dikali 24 karena 1 jam itu ada 24 menit. Tuh ya teman-teman. Di sini ada juga layanannya sama dikaliin 24. Ini juga layanan respon dikaliin 24 juga. Terus, dukungan sistem segini. Tuh ya teman-teman, bidang layanannya ini. Nah, ini pengembangan tema atau topik yang dirincikan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang akan dituangkan dalam RPLBK. Nih seperti ini ya teman-teman, rumusan kebutuhan. Nih dibikin lagi karena sudah sesuai dengan aplikasi yang saya gunakan, jadi tinggal ditaruh aja. Nah, kalau untuk program tahunannya itu saya lihat dari AKPD atau tujuan layanan bimbingan konselingnya itu. Nah, lihatnya di mana? Di aplikasi yang sudah saya bikin waktu itu gitu ya. Nanti di akhir akan saya perlihatkan aplikasi pembuatan RPL ini gitu ya teman-teman. Nah, ini ada rancangan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ini saran dan prasarana bimbingan konseling. Tuh di sini ada alat pengumpul data baik tes maupun non tes. Tuh pakai aplikasi AKPD, sosiometri, sama alat penelusuran minat peserta didik SMA. Alat penyimpanan data khususnya gitu-gitu banyak. Lalu ada anggaran dan biaya. Anggaran biaya itu biasanya menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian kebutuhan. Ini rancangan anggaran berisi uraian jenis kegiatan dan rincian besaran anggaran untuk mendukung keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling. Rencana anggaran disusun untuk mendukung implementasi program secara cepat, rasional, dan realistik. Gitu. Jadi kalau buat anggaran dan biayanya itu biasanya menyesuaikan dengan anggaran yang didapatkan oleh sekolah tersebut ya teman-teman. Lalu sini ada program semesteran. Nah, kalau untuk program semesteran ini terdapat beberapa komponen dalam program semesteran, yaitu bulanan dan komponen programan. Layanan dasar berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema layanan dalam komponen layanan dasar seperti bimbingan klasikal dengan tema yang sudah dibuat dalam rencana kegiatan. Lalu ada layanan peminatan dan perencanaan individual berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema dalam komponen layanan perencanaan individual, misalnya bimbingan klasikal dengan tema memilih sekolah atau studi lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi. Layanan responsif berisi strategi layanan dan topik atau tema bila ada dalam komponen layanan responsif, misalnya konseling kelompok dengan tema atau topik
3 kata penting dalam pergaulan. Lalu ada dukungan sistem, berisi tentang strategi kegiatan dalam dukungan sistem seperti pengembangan jejaring kegiatan manajemen dan PKB. Nah, ini program contoh program semester ganjilnya ini seperti ini ya teman-teman. Tuh ini ya persiapannya. Terus ada layanan BK-nya, sasaran kelas 10, waktunya itu Juli, Agustus. Ini program semester nih, lanjutannya lagi. Ini ada lanjutannya. Tuh gitu ya teman-teman. Peminatan perencanaan individual ini juga ini salah satu bentukan program semester ganjil ya yang ada di aplikasi, jadi tinggal disalin aja kalau udah pakai aplikasi gitu. Terus ini ada program semester genap nih, sini hampir sama, tujuannya juga ada itu ya. Nah, ini salah satu contoh RPL, layanan bimbingan konselingnya. Jadi itu di dalam RPL itu tuh terbagi menjadi bimbingan klasikal, kelas besar atau lintas kelas, kelompok dan individu. Nah, ini contoh-contohnya nih teman-teman, dan itu tinggal disalin aja dari aplikasi. Nanti di akhir aplikasinya akan saya kasih tahu dan saya beri gambarannya aplikasinya tuh seperti apa gitu ya. Nih ada RPL konseling individu nih ya kan. Nah itu ya teman-teman, nih ada yang kelas besarnya juga, nih bimbingan kelompok, nih bentuk RPL-nya itu ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi bahas RPL, sekarang saya akan membahas program bulanan ya teman-teman. Jadi program bulanan ini adalah rencana pembelajaran dalam kurun waktu 1 bulan dimulai dari tanggal awal hingga sampai akhir tanggal, dengan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Nah, ini nih contoh program bulanan yang sudah saya bikin, yang diambil dari pertamanya nih kan di bulan Januari, dilihatnya tuh dari ini ya teman-teman. Pertamanya tuh dari profil kelas, dilihat dulu dari yang paling tinggi. Tadi kan udah ada di paling atas tuh profil kelas, ini dilihat. Lalu abis itu ke komponen dilihat, karena ini tadi contohnya itu bulan Januari, jadi tadi tulisannya itu adalah kalau bulan Januari itu yang paling pertama, yang paling tinggi itu adalah saya merasa tidak betah tinggal di rumah sendiri. Jadi nanti tinggal dicari deh di komponen. Ini di komponen, cari di mana yang sama artinya. Jadi bisa langsung ditulis di sini kan, saya rasa tanggung jawab gitu. Jadi nanti di sini kegiatan atau topik layanannya gitu. Lalu bisa ini ada layanan dasar, layanan responsif, sama sama layanan peminatan dan rencana individual peserta didik. Nah, di sini dilihat dari dukungan sistemnya. Nah, kalau untuk dukungan sistemnya itu ada nih di paling bawah di RPL, itu pengembangan jenjang nih dukungan sistemnya gitu ya, teman-teman. Nah, lalu nih silabus. Nah, saya bikin silabus ini dari action plan yang saya ubah jadi silabus. Itu ya teman-teman, ini silabusnya. Nah, berikutnya adalah lampiran-lampiran. Jadi ini adalah ini adalah angket AKPD yang saya berikan kepada peserta didik untuk diisi gitu, dengan pertanyaan yang ada 50 soal dengan jawaban ya atau tidak gitu. Di sini ada nama kelas. Nah, ini
petunjuk pengerjaan AKPD-nya itu. Tuh. Lalu di sini ada proses penyusunan angket kebutuhan peserta didik. Nih. Sini ada ya, teman-teman. Jadi tuh nanti di aplikasinya pun juga ada gitu. Nih, tuh penyusunannya. Nah, ini panduan aplikasi angket kebutuhan peserta didik. Saya menggunakan aplikasi angket kebutuhan peserta didik kelas 10. Ini ada aplikasinya. Nah, ini aplikasinya nih, teman-teman. Ini aplikasinya tuh ada home angket, entry Google. Ini entry Google-nya. Ini jawaban-jawaban peserta didik ya yang saya observasi, yang saya berikan pertanyaan AKPD dengan jumlah siswanya itu ada 150 orang. Itu ya, ini ada entry. Nah, ini udah diubah ke 1010 gitu. Jadi lebih terperinci gitu. Jadi enggak pusing ngelihatnya. Nah, ini profil kelas, profil konseli, gitu-gitu. Masalah lain. Tuh ya kan, ada deskripsi kebutuhan AKPD. Itu kan ini banyak nih, teman-teman. Ini aplikasi yang saya gunakan untuk penyusunan RPL AKPD ini. RPL yang saya buat. Tuh. Nih, ini contohnya. Jadi sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.